Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, hebati fillah azani Allah wa ikum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yaitu Masjid Jami' Bula Arjo yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita dari qawaid, yaitu tajwid, yaitu tahsin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yaitu apa? Isti'adah, ya, tentang isti'adah. Kita masih praktek membenarkan bacaan surah Al-Fatihah atau tasih surah Al-Fatihah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab isti'adah. Ya, bab tentang apa? Isti'adah. Fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang basmalah. Itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana pada pertemuan sebelumnya di lain kita membahas isti'adah, kita membahas juga sedikit materi tentang penekanan di dalam masalah bab apa kemarin? Itmamul harokat, yaitu menyempurnakan vokal harokat. Itu fathah harus sesuai dengan fathah yang benar, kasroh pun juga dengan kasroh yang benar, dhammah pun juga sesuai dengan dhammah yang benar. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya fathah itu adalah dengan apa kemarin? Membuka kedua rahang dengan seimbang sehingga tercipta harokat fathah yang sempurna. A, ba, ta, tha, ja. Tidak ada yang tertekan, a. Tidak ada yang berlebihan, a, ba, ta, enggak. Ini enggak boleh. Karena sebagian di antara kita kaum muslimin dari membaca Al-Qur'an dengan seakan-akan membesarkan suara itu benar gitu. Walaysa tajwidu bi tafkhimis saut, itu dengan membesarkan suara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini enggak benar seperti ini. Kenapa? Karena kualitas yaitu pengucapan fathah dengan benar tidak terrealisasikan. Maka harus betul a, ba, ta, tha, ja. Nah, ini harus dibawa terus sampai akhir. Taib. Kasroh pun juga seperti itu, harus kasroh yang tepat. I, maliki, jelas. I, bismillahirrahmanirrahim. I, jangan e. Nah. Kemudian dhammah juga seperti itu. A'udzu, du. Baik. Kemudian di dalam pengucapan dal di dalam isti'adah ada di antara poin kesalahan yaitu menarik mulut sehingga membentuk edu. Ini salah. Contoh ada yang membaca seperti ini, Pak. A'udzu, a'udzu, adzu. Ini salah. Nah, maka yang betul a'udzu, bukan a'udzu, adzu. Ini salah. Karena sebagian ada yang membaca seperti itu. Jadi a'udzu, adzu, adzu.
walaupun itu tidak disadari, yang betul a'udzu billahi hakadha. Jadi bukan dimulai dengan apa tadi? Adzu, dimulai ini salah. Maka dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha. Baik. Kita ulang. 1 2 3. Mulai. Kita ulang bareng-bareng sambil lihat mushafnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Ta itu jangan dipanjangkan lebih 2 harokat Pak, nggak boleh. Itu cuma 2 harokatnya. Jangan terbiasa seperti ini. Ada yang membaca seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, itu cuma 2 harokat. Kalau 2 harokat jangan dilebihkan, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 harokat saja. Ulangi, 1 2 3. Sempurnakan harokatnya. Baik. Ini mic disediakan untuk siapa ini? Untuk peserta? Ini panjangnya sampai berapa Ron? Nyampe 30 meter enggak? 30 meter sampai ibu-ibu sana tuh. Nah, dah taruh tengah di situ. Itu tempat paling angker. Baik. Itu isti'adzah. Kita ulang lagi Pak, coba. Kita sampai benar-benar teteh. Di antara faedahnya kemarin kita sampaikan apa? Bahwasanya isti'adzah itu permohonan doa agar terlindungi dari yang namanya syaitan ya. Makanya mintanya yang benar agar kita dilindungi syaitan, urusan setelahnya mudah. Itu urusan setelahnya mudah. Kenapa? Syaitan sudah gak ada gitu kan. Baik. Kita ulang 1 2 3. Billah juga sama, jangan billahi minasyaiton. Enggak. A'udzu billahi minasyaiton. Jangan. Cuma 2 rakaat. Kemudian di antara kesalahan selanjutnya kemarin kita sampaikan apa? Tidak boleh kita mentamtid. Tamtid itu artinya apa kemarin? Memanjangkan huruf yang pendek. Jadi A itu jangan dibaca a'u. Karena ini akan merubah makna. Ini kesalahan disebut apa tadi? Tamtid. Kalau dalam bahasa tajwid disebut dengan tamtid. Lawannya ikhtilas. Itu tamtid itu artinya hurufnya cuma 1 harokat tapi dibaca lebih. Dan hati-hati ini bagi para imam. Siapa imamnya? Yang suka imam siapa? Nah ini kalau tamtid itu terjadi di bab takbiratul ihram, ini bisa membatalkan sholat tuh Pak. Ini bisa membatalkan apa? Sholat. Yaitu apa? Takbiratul ihram itu hanya dipanjangkan. Jadi membacanya seperti ini. Allahu Akbar. Ini sholat ini bisa batal ini. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun sholat, tidak boleh salah gitu kan. Maka A itu cuma 1 harokat, jangan sampai dibaca a'u atau Allah hanya panjang. Kenapa? Karena huruf yang pendek dipanjangkan itu sudah merubah
arti. Artinya apa Pak? A itu kalau dipanjangkan. Artinya kalau dalam bahasa Arab yaitu apakah. Karena kalau dalam istilah lughah disebut dengan hamzah istifham. Iya. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa tadi? Hamzah istifham. Maksudnya gini, Allahu Akbar kok dibaca Allahu Akbar. Nah, kalau di dalam istilah apa tadi? Bahasa Arab disebut dengan hamzah istifham yang itu merubah makna. Contoh gini kan tadi. Nah, atau a'udzu kita apa tadi? Apa namanya? A'udzu billahi. Kan gitu kan. Apa artinya a'udzu billah, Pak? Aku berlindung kepada Allah. Nah, kalau kita memanjangkan A-nya di sini, A-nya dipanjangkan, jadi terbaca seperti ini nih. A'udzu billah. Nah, ini bacaan yang salah. Bacaan yang tidak benar, bacaan yang kurang tepat. Apa kesalahannya tadi? Memanjangkan huruf hamzah A. Kenapa? Artinya nanti ini jadi hamzah istifham, Mbak. Hamzah istifham itu memiliki makna bertanya. Yang tadinya artinya aku berlindung kepada Allah, artinya jadi apakah aku berlindung kepada Allah? Berubah atau tidak ini? Tadinya penetapan, kedua jadi pertanyaan. Contoh nanti kalau di dalam takbir. Takbir kan apa bunyinya? Allahu Akbar, gitu kan Pak? Itu kan? Apa artinya Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar. Penetapan atau tidak ini? Penetapan kan gitu. Kalimat yang menyatakan penetapan Allah itu Maha Besar. Nah, celakanya kalau kita membacanya hanya panjang. Jadi membaca sholat, sekali lagi kalau sholat ini dimulai takbiratul ihram dengan membacaannya panjang, bisa dikatakan apa tadi? Sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Maka sholatnya nggak sah nanti. Dengan membaca apa? A-nya dipanjangkan. Jadi ketika takbiratul ihram membacakan A-nya, Allahu Akbar. Nah, artinya jadi apa tadi? Apakah Allah Maha Besar? Tuh, apakah Allah Maha Besar? Berarti di situ apa? Mengandung syak, keraguan. Masa sih Allah Maha Besar? Apakah benar Allah Maha Besar? Nah, makanya hati-hati. Jangan bermudah-mudahan apa tadi? Mentamtid. Jadi kesalahannya kalau dalam bahasa tajwid disebut dengan tamtid. Itu afan, itu apa? Tamtid. Itu to. Hitam titun. Itu tamtid itu memanjangkan huruf yang satu harokat. Itu kan. Ini sering terjadi pembacaan seperti ini. Jadi a'udzu billah, atau bismillah juga terkadang seperti itu nanti. Bismillah. Ini tidak tepat. Baik. Ini kesalahan disebut apa? Tamtid. Maka enggak boleh seperti ini. Nah, terutama dalam kondisi sholat, jangan sampai sholat apa? Seperti itu. Baik, ini tentang ta'awud yang sudah kita bahas. Kita masuk di basmalah. Kita berlatih membaca basmalah. Setelah kemarin kita berlatih membaca isti'adzah.
Kita membaca basmalah. Taib. Yang dihindari sama tadi, yaitu kita tidak boleh mentamtid, yaitu ba. Kemudian apa? Prinsip yang pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, praktekkan. Jadi kesempurnaan harokat harus tetap terjaga. I, a, u. Sekarang ini banyak i sama a. Jadi i sama a, maka harus sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak boleh mentantid, yaitu bismillah. Ini salah. Jadi nggak boleh bismillah. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang pengen sampaikan dari kalimat ini adalah di sini adanya huruf ro yang bertasdid, ya Pak ya. Ada dua huruf ro yang bertasdid. Ini ro yang pertama, kemudian ro yang kedua. Ro bertasdid. Insya Allah nanti kita akan mempelajari di antara sifat ro itu adalah takrir. Takrir itu artinya apa? Adanya getaran pengulangan. Itu kan ro itu itu kan ada getaran pengulangan. Ro, ri, ru, ini kan ada getaran pengulangan. Disebut apa tadi namanya? Takrir. Itu termasuk sifat ro. Dan yang memiliki sifat takrir itu hanya huruf ro saja. Huruf selain ro tidak punya. Ba kan nggak mungkin. Ba punya takrir kan? Ini jadi ba gitu kan. Tapi ro takrir. Ri, ru, Baik. Kemudian di sini ada tasdid, yaitu ro yang takrir tapi bertasdid. Apakah takrirnya dikuatkan jadi bismillahirrahmanirrahim? Nah, yang sering terjadi seperti ini, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan yang tidak benar. Nanti ada kaidah bahwasanya wa akhfi takriran idza matusyadadu, maka ringankan takrir ketika ro bertasdid. Jadi takrirnya itu lebih tersembunyi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bukan hirra, enggak, tapi sembunyikan. Hirra, bukan hirra, enggak boleh. Nirra enggak boleh, tapi Rahmanirrahim. Baik. Coba kita pelajari dulu takrir tentang ini. Coba ini ada tasdid. Coba ar-ra, coba. Bukan ar-ra, enggak. Ini salah. Ini berlebihan namanya takrirnya. Tapi ar-ra, coba. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik, kita sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian juga nanti min syarri ma khalaq. Jadi bukan min syarri, enggak. Tapi min syarri ma khalaq. Coba. Baik. Jadi apa tadi? Ketika mendapati ro bertasdid, maka apa tadi? Takrirnya disembunyikan, ringankan, kemudian kuatkan tasdid. Nah, penyempurnaan harokat harus sebagai prinsip awal. Jadi harokat harus disempurnakan, a, termasuk him dan him nggak boleh. Baik, kita baca Bismillahi, coba. Nah, ingat ini cuma dua harokat, jangan lebih dua harokat. Bismillahi, enggak. Bismillahi, coba. Baik. Sin memiliki sifat rokhwah. Rokhwah itu artinya mengalir. Ada aliran di situ sin. Bukan berarti panjang, tidak, tapi ada aliran. Bismi, coba.
Ingat, sin itu dari ujung lidah, bukan dari pertengahan lidah, bukan bish, enggak. Tapi ujung lidah. Bismi, coba. Baik. Bismillahi. Dan di sini ada lafdzul jalalah, yaitu lafadz Allah apabila subiqa bil kasri, apabila didahului dengan kasrah, maka lafdzul jalalah ini menjadi tipis. Ya, lafdzul jalalah itu bukan dibaca bismillahi, enggak. Tapi bismillahi. Ulangi. Baik, jadi sinnya mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya nampakkan nih, tasdidnya nampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh im. Coba diulangi. Tasdidnya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Panjang dari kalimat him di sini boleh memilih 3 pilihan, yaitu boleh di 2 harokat. Contoh 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, 2 harokat. Atau 4 juga boleh, tawasud namanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, 4 boleh. Atau tul 6 juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Karena ini disebut dengan mad arid lis sukun, dan mad arid lis sukun memiliki panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6. Baik. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Baik. Kita ulang dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah selesai basmalah. Siapa pengen nyoba, Pak? Ayo cepat. Kita ulang dari ta'awudz bareng-bareng. Kita ulang dari ta'awudz bareng-bareng, kemudian apa? Basmalah. 1, 2, 3, langsung digabung. Aha. Masya Allah. Kalau bareng-bareng itu benar semua. Kalau nggak tahu masing-masing, masing-masing dosa sendiri-sendiri, mas saya. Kita lanjutkan saja di kalimat alhamdulillah. Itu kalimat apa? Alhamdulillah. Lanjut di ayat selanjutnya.
Baik. Baik. Ini kita masuk di ayat selanjutnya dari surah Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ini sama, kita berlatih dulu tentang kemarin itmamul harokat, yaitu sempurnakan harokatnya. Lam, a, u, i harus jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba. Haknya jangan diganti dengan hak, Pak. Alhamdulillah pakai hak, ini salah. Ini merubah huruf namanya. Alhamdulillah. Coba. Bedakan hak dengan hak. Ini hak lebih tipis karena dia dari pertengahan tenggorokan. Kalau hak dari tenggorokan bagian jauh, bagian bawah. Alhamdulillah. Tuh, harus nemu beda hak dengan hak. Alhamdulillahi. Coba baca. Jangan sama, jika al jangan sampai al enggak boleh. Tapi alhamdulillah. Baik. Awas ini hak ini, Pak. Jangan enggak. Jadi lah hak. Alhamdulillah. Baik. Rabbil alamin. Jelaskan lamnya, jelaskan. Tahan sebentar, sedikit saja, kemudian masuk ain. Rabbil tahan sedikit. Rabbil alamin. Jangan mengkolkolahkan lam. Contoh dari sini, ada yang mengkolkolahkan lam. Alhamdu. Ini lam jadi kolkolah. Alhamdulillahi rabbil Ini lam jadi kolkolah. Padahal lam termasuk kolkolah atau bukan? Bukan. Ya. Maka lam itu dan mim, Pak, itu termasuk huruf yang memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu tawassut, maknanya dia ditahan sejenak. Ada ditahan sejenak, tapi jangan ditahan berlebihan. Contoh alhamdulillah, nggak boleh. Ini ditahan sejenak. Nggak boleh juga cepet-cepet. Kalau cepet-cepet jadi kol-kolah nanti. Alhamdulillahi rabbil ini jadi kol-kolah, ini lamnya jadi kol-kolah. Maka ditahan sejenak. Kapan melepasnya? Kalau sudah masuk di huruf setelahnya. Setelah lam ini huruf apa ini? Ha. Mem ini setelah mem huruf apa ini? Dal. Setelah lam apa ini? Ain. Maka kalau sudah masuk pada huruf setelahnya baru dilepas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Jangan memulai dengan o. Jadi al tapi a. Coba. Alhamdu. Jangan do, enggak. Sempurnakan u, coba. Du, coba.
du. Bukan do. Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Nah ini diantara kesalahannya tadi apa? Mengkolkolahkan lam, mengkolkolahkan mim. Lam nggak boleh dikolkolahkan. Lam tadi memiliki sifat apa tadi? Ditahan sejenak. Ditahan sejenak sampai terucap huruf setelahnya baru dilepas. Alhamdulillahi Rabbil. Kemudian ya ikhwah, bedakan antara hak dengan hak. Nah, di sini bedakan antara hak dengan hak. Hak di awal jangan dibaca hak. Di lafdzul jalalah di sini ada huruf hak, jangan diganti dengan huruf hak. Nah, terkadang alhamdulillahi rabbil jadi hak. Nah, maka ya ikhwah, alhamdu artinya sudah berbeda. Jadi alhamdu. Alhamdu itu artinya apa? Binasa, ya kan? Binasa. Kalau alhamdu pakai hak apa artinya? Pujian. Nah, ini sudah berbeda. Jangan sampai dibaca alhamdulillah, segala kebinasaan untuk Allah. Nah, enggak boleh. Tapi alhamdulillahi jangan diganti dengan hak lillahi. Enggak. Tapi hak. Jadi bedanya hak itu lebih tipis, hak itu lebih yaitu melebar. Coba kita bedakan, kita berlatih makhorijnya. Ha coba. Ha, hi, jangan hi coba. Bukan hi. Maklum Ustaz. Setelan sepuh gitu. Ya ora apa-apa, penting kita ketahui dulu mana benar mana salah gitu kan. Adapun semampunya dulu. Ha coba. Bedakan dengan langsung ke ha. Ha coba. Ha. Nah. Volumenya sama, jangan ha terus digedakne ha enggak. Volumenya sama gitu. Coba ha coba. Ha. Nah, jadi volumenya sama. Ben ngetok-ngetok ini beda, volumenya gede nih, keciri Pak, tetap. Tuh. Sekarang kasrah. Hi. Hi. Tuh. Dhammah. Hu. Nah, harus beda. Hu. Hu. Lillahi. Benar atau salah ini? Benar. Kalau lillahi. Nah, coba kita praktekkan yang salah maksudnya. Lillahi. Ya, praktekkan biar merasakan, oh ini loh salah gitu loh. Maksudnya seperti itu. Lillahi. Nah, ini salah dan dirasakan. Lillahi. Nah, harus tahu bedanya ya tadi hak dengan hak. Jadi hak tadi lebih sempit, hak lebih lebar. Nah, ini penting loh Pak mengetahui perbedaan itu. Nanti banyak ayat-ayat yang di situ tak marbutah itu diganti dengan hak. Ya enggak? Contohnya ayat apa? Di dalam surat apa coba? Contoh yang tak marbutah, kan hukum tak marbutah itu kalau di akhir ayat berubah menjadi apa? Hak. Nah, kalau antum nggak bisa membedakan hak dengan hak, maka nanti banyak ayat yang tak marbutah itu terganti dengan hak. Contohnya apa? Al-Qari'ah.
Nah, perhatikan al-qari'ah. Ini tak marbutoh diganti dengan huruf apa ini? Ha, ya kan? Kalau ketika di akhir kalimat. Maka kalau antum nggak bisa membedakan, terkadang melesetnya tadinya ke sini belok. Nah, seharusnya bagaimana? Al-qari'ah. Nah, ini ha. Banyak para qari', para imam, pembaca Al-Qur'an al-qari'ah justru beloknya ke ha. Bagaimana contohnya? Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Wes ngaine diganti nga itu kan. Al-qari'ah, mal qari'ah. Atau wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini tergantikan apa? Tak marbutoh terganti meleset ke ha. Ini salah. Maka itu harus tahu bedanya ha dengan ha. Jadi bedanya apa tadi cirinya? Kalau ha dia lebih sempit, kalau ha dia melebar. Nah, kita ulangi lagi coba. Ha, coba. Ha, hi, hi, hu, hu. Nah, baik. Kita ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perjelas ha ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. A bukan alamin, bukan juga ngalamin juga. A coba a ai au alamin alima allama ya'lamu na'budu. Awas jangan dipanjangkan nanya na'budu enggak. A'lama a'lama. Oh, campur-campur. A beda. A ain. A'lama. Baik. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Baik. Maka jelas rabbil alamin. Baik. Alhamdulillahi. Perjelas lihat lam tadi tidak boleh apa tadi? Yaitu dikolkolahkan, ditahan sejenak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ulang dari ta'awud coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Lihat tadi. Bis-nya mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dulang dari sambung dari ta'awud sampai alhamdulillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan bil, ulangi, bil rabbil. Ulangi, 1 2 alhamdulillahi. Taib, ahsantum. Fadhol. Antum, Mbak. Nah, salah siapa cedak mic. Dan o, a. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan minos, tapi mina. Minos beda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf jim itu, huruf jim adalah huruf yang tidak boleh keluar desisan angin, nggak boleh. Ci nggak boleh. Jakarta nggak boleh. Jadi jim itu tidak boleh keluar desisan nafas angin, nggak boleh. Kenapa? Karena dia huruf syiddah. Apa mana huruf syiddah itu? Yaitu kuatnya kedua sisi makhraj bertemu, ja, ji, ju, aj, jim, hakada. Taib, a'id, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Man sayujarib? Siapa mau nyoba lagi? Fadhol. Nah, kesini. Fadhol, antum, Mbak. Orang anak sing nunjuk tak tunjuk pokoknya. Sing ning pojokan barang tak celuk. A'udzu Dan billahi. a'u. Ulangi. A'udzu billahi minasy. Sebenarnya huruf dal. Dzu hakada. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dirubah ini nih. Ini nih. Di antara poin kesalahan yang terjadi di dalam mat arid disukun adalah merubah harokat mat. Contohnya seperti ini. Jim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi tadinya i jadi e. Jadi iye. Emangnya orang Jakarta? Iye. Terus harus konsisten. Jangan misalnya hakada. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasdidkan lagi baknya memiliki tasdid. Kuatkan lagi tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ahsan tuh, Masya Allah. Siapa lagi? Satu lagi? Atau 11 lagi? Baik. Nyampe enggak Runi turun? Enggak nyampe. Mentok nih kok. Baik, fadhol. Walid. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi, Afan, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi ha. Hakada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelaskan hinya. Alhamdulillahi rabbil.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Masya Allah, santum. Siapa lagi? Soalnya cah nom-nom kalah harusnya tua. Mas. Yes. Kalah rumah mbah. Taib. Ini ya Iwah. Taib. Kita coba sampai di sini. Itu pertemuan kita malam hari ini. Jadi pembahasan sampai kalimat apa? Alhamdulillah. Dan sebagai tambahan ziyadah, bahasanya ta'awud basmalah dan alhamdulillah, ta'awud basmalah apabila dipertemukan dengan awal surat di sana memiliki yaitu beberapa cara pembacaan. Salah satunya adalah di waslul jami'. Yang pertama qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu dipotong-potong. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, potong, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan waslul jami'. Waslul jami' itu disambung semuanya, boleh. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu juga boleh. Atau menyambung ta'awud dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga boleh, dan insya Allah nanti pembahasan ini dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian sedikit kita memberikan faedah tentang basmalah. Kalau kemarin kita memberikan faedah tentang isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau isti'adzah itu adalah doa meminta perlindungan. Kalau basmalah itu adalah juga sebuah doa, tapi doa untuk meminta pertolongan, ya. Makanya ba' lil isti'anah. Ba' lil isti'anah yaitu ba' untuk meminta pertolongan. Itu meminta pertolongan di dalam aktivitas. Kalau isti'adzah itu meminta perlindungan dibaca sebelum aktivitas, ya. Kalau basmalah doa meminta pertolongan dibaca ketika aktivitas. Paham ya? Nah, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, walaupun ini hadisnya dhaif tapi banyak syawahid yang membenarkannya, yaitu tentang kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa abtar. Segala sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah barokah. Itu terputuslah barokah. Maka dari asar-asar ini kita disunnahkan untuk membaca basmalah di setiap aktivitas kita. Hatta itu menulis. Jadi mengambil bolpen bismillah, menulis bismillah, boleh. Atau membuka pintu bismillah. Atau membuka baju bismillah. Dan kata Rasulullah SAW, siapa saja yang membuka baju menyebutkan nama Allah tersebut menjadi satrun lisyaitan. Apa itu? Menjadi hijab penutup dari syaitan. Maksudnya hijab penutup dari syaitan itu apa, Pak? Syaitan itu, Pak, memungkinkan sekali suka terhadap manusia. Memungkinkan atau tidak? Sangat memungkinkan adanya syaitan suka terhadap manusia. Contoh melihat tubuhnya yang bagus. Mohon maaf kalau perempuan ya halus, kalau laki-laki ya mungkin berotot gitu ya. Maka syaitan terkadang suka. Itu bisa suka terjadi apa? Kesukaan di situ dengan manusia. Maka agar syaitan terhijabi itu agar terhalang penglihatan dia ketika kita buka baju, maka bukalah dengan membaca apa? Bismillah. Buka dengan baca bismillah. Kan terkadang kita kamar ya buka baju itu, Pak. Ya raketan karena sumuk gitu, gerah dan sebagainya.
Maka buka dengan bismillah. Buka dengan apa? Bismillah. Dan ini disunahkan membaca apapun itu, makan juga bismillah. Kemudian mengambil tas, mungkin nyopir juga bismillah, karena itu doa. Karena fungsi di antara doa, di antara faedah doa itu apa, Pak? Di antara faedah doa itu kita terhindar dari madharat. Karena di doa, di dalam doa itu dijawab dengan 5 cara. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu dengan 5 cara. Yang pertama apa? Yaitu diijabahi ketika itu ketika minta langsung diijabahi gitu. Ya Allah, aku minta uang 5 miliar, cemplung 5 miliar. Atau rotok mengko sithik gitu kan. Itu dijabahi ketika itu. Kedua, kapan Allah mengijabahi doa? Ditunda dalam waktu yang panjang. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bulan sekarang, tetapi mungkin bisa tahun-tahun kemudian. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim yang meminta anak setiap hari tapi dikasih anaknya berapa tahun? Lama sekali itu kan Nabi Ibrahim. Itu yang kedua, dijabahi dalam waktu yang lama. Ketiga, diganti yang lebih baik. Antum minta motor ternyata dikasih mobil gitu kan. Diganti yang lebih baik. Yang keempat, dihindarkan dari madharat. Doanya apa saja terkadang kita dikabulkan melalui diganti dengan madharat. Bahwa contoh seperti ya Allah aku minta motor. Ternyata dia dihindarkan dari kecelakaan. Padahal kalau biaya kecelakaan melebihi dari biaya motor. Mungkin motor cuma 10 juta, tapi kecelakaan kalau operasi parah 200 juta. Itu contoh gitu kan. Contoh, dihindarkan dari madharat. Yang kelima apa? Yaitu menjadi simpanan di akhirat, dan ini yang paling afdol, paling baik. Yaitu doa tidak diijabahi di dunia tetapi menjadi simpanan di akhirat. Maka perbanyak doa, Pak. Jangan pelit terhadap doa. Doa terus. Walaupun itu cuma sekedar bismillah, walaupun itu cuma sekedar. Kemudian apa? Bismillah mengundang barokah. Minum kita, kalau kita minum membaca bismillah kita berkah. Memakai baju kalau bismillah berkah juga. Makan ketika kita makan membaca bismillah juga berkah. Dan ini diantara faedah yaitu kalimat apa? Basmalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.